apa, untuk apa tujuannya gitu loh. Oke, ini tombak, pusaka tombak ya. Ya, pusaka Tombak. Mungkin. Nah, itu aja nggak apa-apa. Ya, itu aja. Nah, ini ada pusaka tombak ya. Ya, tombak. Ya, pusaka tombak, nama ini pamornya pamor semangka. Ya, namanya pamor semangka. Sapit ya, sapi ini ya. Ini tombak. Berarti Ki Ronggo, biarpun warga masyarakat yang membutuhkan, contoh saya kepingin sehat, penjaga kayak gini, bisa membuatkan batu ake, kalung, tasbih, bisa berarti Ki ya? Sangat bisa. Sampai sekarang pun pesanan banyak, meludak. Ya, gitu alhamdulillah. Jadi Aki bisa bantu. Apa yang dulur-dulur masyarakat butuhkan, apa batu ake, kalung, tasbih, bisa koordinasi sama Ki Ronggo sendiri. Terus kadang kan orang Jawa itu kan masih percaya dengan apa ya, usiaji gitu. Ya, usiaji. Ya, yang punya usiaji Ki kan sebenarnya ada tumbak, ada apa gitulah. Ya. Itu kan semua itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin dipelihara. Ya. Tolong diperjelas ke masyarakat. Oke. Manfaatnya apa, untuk apa tujuannya gitu loh. Oke, ini tombak, pusaka tombak ya. Ya, pusaka tombak. Mungkin. Nah, itu aja nggak apa-apa. Ya, itu aja. Nah, ini ada pusaka tombak ya. Ya, tombak. Ya, pusaka tombak, nama ini pamornya pamor semangka. Ya, namanya pamor semangka. Sapit ya, sapi ini ya. Ini tombak. Ya, ini yang biasanya mereka orang itu berburu-buru mencari tombak ini. Manfaatnya tombak ini dari tombak sendiri. Ya. Kalau pegang tombak atau dirawat di dalam rumah, baik itu dipegang, kalau dibawa, manfaat dari tombak ini itu membawa kepribawaan. Membawa kepribawaannya artinya mereka orang kalau berhadapan dengan yang pegang tombak ini, mereka sungkan dan segan. Dan ini kalau memang bisa orang berniat negatif atau jahat, ya, dia bisa membungkam mulut orang mereka. Ini tombak nih. Yang mau berbuat jelek, jelek, dan ini udah terbukti ya Ki. Sering dipinjam orang. Namanya apa Ki? Tombak sapit semangka. Pamor semangka. Gitu. Nah ini pamor semangka. Oke, bagus. Jadi ini terutama untuk kepribawaan. Terus seumpama masyarakat Indonesia khususnya yang dibutuhkan kayak wesi aji, pusaka, punya apa saja Ki? Jadi Aki terus terang nggak apa-apa, biar didengar, diketahui masyarakat seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau berbicara pusaka, sambil ngopi dulu. Ya boleh sambil ngopi. Boleh. Ini masukkan dulu, ya. Masukkan dulu. Kadang kan orang punya titel. Ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Mencari pusaka yang gimana? Terus pengawal, seumpama pengawal kepresidenan yang pusakanya apa, kan Aki tahu. Ya, tahu. Ya, kalau contoh nggak usah dikeluarkan Ki, soalnya barang kayak gituan kan tahu sendiri lah. Sangat cuma kita cerita saja. Masalah pusaka tadi Ki. Ya. Seumpama kayak orang ada ke pekerjaan titel kayak orang pengawalan bupati, contoh bupati, gubernur, bahkan ke presiden. Kadang kan ada yang cari pusaka ya kayak gitu. Nah, terus saran dari Aki itu yang bagaimana, dan pusaka itu yang wujudnya gimana gitu loh Ki. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Untuk sementara
Aki belum bisa ngambil pusakanya di dalam. Ya. Karena dibawa keluar nggak bisa keluar ya. Saya jawab saja ya. Jawab saja. Biasanya yang dipakai pusaka keris yang dipakai oleh pengawal bupati, gubernur, bahkan presiden itu kan biasanya profesinya ajudan ya. Ajudan. Nah, ajudan itu mungkin ada rank 1, rank 2. Yang sering pakai itu rank 1. Nah, pusaka yang biasa dipakai untuk pengawalan itu yang biasanya dipakai itu biasanya naga kembar. Naga kembar. Aki punya ya, Aki? Aki punya naga kembar. Tapi kebanyakan yang dipakai loknya itu yang lok 13. Lok 13. Ya, lok 13. Nah, namanya Kiai Sengkelat atau Sengkelat. Sengkelat. Ya. Jadi itu untuk biasanya ageman ya, ageman untuk pengawal. Ya. Baik itu ya pokoknya kepala daerah ya mungkin kepala daerah yang makainya atas nama profesinya ajudan. Orang berpangkat lah. Berpangkat ajudan namanya pengawal itu. Nah, itu pusakanya yang dipakai itu biasanya naga kembar. Terus saya dengar-dengar masalah pusaka saya sudah paham ya. Iya. Dengar-dengar dari masyarakat itu Aki bisa sistem terapi pengobatan. Ya. Saya ada dengar sedikit. Nah, makanya tadi saya merapat ke Aki, bener-bener ingin tahu. Katanya bisa terapi kesehatan. Ya. Itu penyakit apa aja yang bisa Aki tangani? Gitu loh. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya dan waktunya. Biasanya pasien Aki yang datang. Yang datang dari dulu sampai sekarang yang Aki tangani seperti tadi atau kemarin ya, itu sakitnya kebanyakan biasanya non medis. Orang dari Kudus tadi ya? Ya, tadi ada yang dari Kudus, ada yang dari Patih ya, tergabung. Nah, terus yang satu mobil lagi tadi dari Sidoarjo. Itu tadi itu sakit ya, non medis. Ya, Aki biasanya di pihak rumah sakit nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Jadi sebenarnya beliau itu bukan penyakit alam ya, tapi beliau itu yang kata orang, kata ngetrennya ilmu santet, angin atau ilmu pelet. Nah, Aki yang tangani seperti itu. Monggo kalau ada keluarga, ada saudara ya, mungkin Aki bisa bantu. Nah, Aki metodenya pakai hipnoterapi gendam. Oh gitu. Ya, metodenya seperti itu. Jadi nggak makan obat, nggak kasih obat-obatan. Terapi ya? Hanya terapi, hanya kekuatan sugesti. Terapinya hanya kekuatan sugesti, kata-kata komunikasi sugesti. Tapi di sini kategori hipnoterapi gendam. Hipnoterapi gendam Ki Ronggo Layang Sangkar. Terus dengan biaya Ki, biaya. Bahkan gini, orang sakit kadang kan ragu dengan biaya Ki ya. Siap. Mau alternatif ke Ki Ronggo, yang dipermasalahkan tuh biaya. Dia takut bahkan kok larang, kok mahal gitu loh Ki. Tolong Ki Ronggo terangkan. Kalau karena Aki ini di sini kerja sendiri, tidak pakai admin, tidak pakai anak buah. Jadi Aki biasanya langsung tatapan muka, tatapan mata ketemu langsung. Jadi soal ongkos, soal biaya, Aki nggak pernah target. Oh gitu. Ya, tidak pernah ngasih nominal. Jadi kalau memang beliau nanti mantap dan merasa berubah ya, sembuh, monggo. Amplopnya pun Aki tidak target, tidak ada nominal, bahkan karena niatnya Aki membantu membantu umat yang sakit, yang susah, bahkan Aki sering nggak nerima amplop hal itu. Sering gitu. Tapi kalau udah memang sudah rezekinya ya dipaksa oleh mereka, udah ditaruh di atas meja, apa boleh buat, berarti rezeki Aki gitu. Apapun penyakitnya ya, semua itu penyembuh yang punya hanya Gusti Allah. Aki hanya pelantara. Ya. Insya Allah, tapi banyak yang jodoh dengan Aki. Ya. Maupun pelet boleh. Ya. Berarti sistem sakit angin. Ya, sakit angin. Jalur angin lah. Ya.
Ya. yang non medis. Non medis. Ya, non medis. Nah, kalaupun juga medis, cuma seperti stroke ya. Seperti stroke, seperti lambung, jantung, itu kanker, termasuk juga kencing manis atau apa segala macam. Itu aki insya Allah juga bisa. Dan udah banyak yang aki tangani dan itu sembuh. Semua sembuh. Segala penyakit lah bisa. Tapi lewatnya terapi. Ya. Terapinya apa Ki? Kalau stroke biasanya aki buat herbal ya. Buat herbal ramuan dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran. Bahkan aki juga terapi dengan namanya jari petir. Oh, jari petir. Yeah, dari jari petir di YouTube atau di TikTok ada di TikTok. Itu untuk contoh simpelnya. Ya, terus TikToknya Ki Renggoni ini apa? Namanya TikTok lah. Diperkenalkan TikTok aki namanya Ki Ronggo. Nah, betul. Silakan diketik dan buka dipelajari. Diketahui masyarakat yang di TikTok. Oke ya Ki ya. Untuk batu, untuk pusaka, untuk pengobatan alternatif sudah saya tanyakan, sudah dijawab Ki Ronggo. Matur suwun. Same-same. Semoga sehat dan tahu lancar rezekinya. Cukup sekian. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.